Permisi Bu, ini mau ngajukan RPP untuk persiapan praktek mengajar untuk uji kinerja. Monggo Pak Mesti. Seperti yang kemarin Pak Mesti yang sudah kita lakukan pada saat diskusi persiapan pengelolaan kinerja sama-sama kemarin ya. Pak Mesti sudah menyepakati bahwa Pak Mesti akan melakukan praktik pembelajaran kapan Pak Mesti kemarin? Rencananya 23 hari Senin besok. 23 September ya, hari Senin ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Mesti sebelum saya masuk melihat praktik pembelajaran yang Pak Mesti lakukan, di sini ada beberapa hal yang akan kita lakukan yang saya ingin ketahui ya. Yang pertama Pak Mesti kalau boleh tahu dari praktik pembelajaran tadi nanti itu belajarnya apa Pak Mesti? Pelajarannya adalah apa Pak Mesti? Pelajaran matematika Pak. Iya. Mungkin temanya apa? Tentang apa? Tentang pecahan. Pecahan. Fokusnya ke materi apa? Pembagian perkalian pecahan Bu. Tujuan pembelajarannya Pak Mesti apa? Tujuannya untuk memahami perkalian pecahan dan bilangan asli. Mungkin nanti saat Pak Mesti menyampaikan materi pembelajaran nanti, mungkin area pengembangan yang ingin Pak Mesti capai dalam pembelajaran nanti itu apa? Ini peserta didik bisa memahami dan mendalami melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pecahan ini, sehingga peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Mungkin strategi yang akan Pak Mesti lakukan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, apa saja bisa diceritakan? Strateginya kita menggunakan strategi berkelompok, berdiskusi, menggunakan problem permasalahan yang bisa diselesaikan. Mungkin dari medianya Pak Mesti menggunakan media apa saja bisa dijelaskan? Medianya kita menggunakan PowerPoint, menggunakan video yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Oke, seperti itu saja Pak Mesti ya. Nanti saya kabari untuk janji nawabatunya karena kan kadang ada rapat mendadak dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Bu. Saya kembali ke kelas dulu. Oke, monggo silakan dilanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik? Hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, kemana? Sakit? Ya, semoga kita doakan semoga teman kita Inaya segera sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran di kelas 6 kembali. Seperti itu ya. Baik, agar pagi ini semakin semangat, mari kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin sudah Pak Guru ajarkan, yaitu tentang pecahan. Jadi yang pecah bukan di sini, bukan piring ya. Yang di sini yang pecah ini adalah bilangan ya. Jadi kita akan membahas tentang pecahan ya, bilangan pecahan. Nah ini. Jadi contohnya apel. Nah, ini pecahan yang ada kaitannya dengan benda-benda. Nah, seperti apel. Apel dibelah menjadi dua. Yang sebagian separuhnya menjadi dua bagian separuh-separuh. Nah, dalam hal ini menjadi dua bagian dari satu apel. Makanya di sini ada 1/2. 1 dari 2 bagian apel. Makanya dibagi 2 namanya setengah. Kalau yang ini, kalau kalian ingat di pelajaran kelas 5 sudah pernah diajar tentang pecahan, ini mengingatkan kembali bagian-bagian dari pecahan. Bagian dari pecahan ini yaitu bagian 1/4. Kalau 1/4, satunya itu pembilang, 4-nya adalah penyebut. Sama seperti 3/4, 3-nya pembilang, 4-nya penyebut. Ini hanya mengingatkan kembali
Sekarang dibuka bukunya, buku matematika, buku paket, ya. Buku paket ke halaman 7. Ke halaman 7, ya. Perhatikan di halaman 7 kita akan melakukan perkalian pecahan. Tadi di awal sudah saya ingatkan apa itu pecahan, sudah bagian-bagian dari pecahan tentang pembilang dan penyebut. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Apakah sudah pernah mendengar perkalian pecahan? Jawab belum? Ya. Jadi kalau sudah, kita nanti menambah pengetahuan lagi tentang perkalian pecahan. Dalam penyelesaian perkalian pecahan, kalau yang kelas 5 itu kita mengerjakannya itu langsung operasi hitung pecahan. Tetapi di kelas 6 ini kita menyelesaikan permasalahan tentang pecahan yang berkaitan dengan pecahan. Jadi kan yang di halaman 7, coba siapa yang mau membaca di halaman 7? Permasalahan Agam. Nah, baca. Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di mereka. Dua ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besi dapat digunakan untuk menyiram 2M kebun Agam. Ya, perhatikan di sini Agam itu akan membantu ayahnya menyiram menggunakan ember tibo. Kalau orang sini mengatakan tibo, bawa timba. Ini namanya ember. Embernya besar sekali. Air dalam ember besar dapat digunakan menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Jadi memakai 2 ember itu dapat menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Perhatikan di buku kalian, di situ sudah diberi contoh gambar kebunnya dan embernya. Satu ember itu bisa dibuat menyiram 2 kebun Agam. Ya. Sementara air kecil, ember kecil dapat digunakan menyiram 2/5 meter kebun Agam. Di sini ada permasalahan. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disiram jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil, ya. Jadi permasalahan Agam itu, kalau yang di kelas 5 kalian kan tinggal menghitung 3/4 dikali 3/5 atau dikali 2 seperti itu. Di sini permasalahannya beda. Jadi yang ditanyakan berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil. Perhatikan cara penyelesaiannya ada di halaman 8. Ada juga halaman 8. Nah, perhatikan permasalahan yang disajikan, lakukan eksplorasi berikut. Jika Agam menggunakan air sebanyak 5 ember besar, berapa luas kebun yang disirami oleh Agam? Siapa yang bisa? Aduh. Ya. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi banyaknya ember besar itu kalau 1 kali 2 sama dengan 5, 1 kali siraman dapat 5, berarti kalau 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi luas kebun yang disiram dengan 1 ember besar adalah 10. Luas kebun yang disiram dengan 5 ember besar berapa? 2 kali berapa? 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10. Lanjut. Permasalahan kedua. Nah, menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 2 ember kecil. Seperti pada bagian A, kalian dapat mengisi tabel berikut membantu menyelesaikan permasalahan. Ada yang bisa? Yang B. Banyaknya ember kecil berapa? Banyaknya ember kecil. Banyaknya ember kecil tadi 1. Dikali berapa? Dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2.
luas kebunnya berapa meter persegi? 3 per berapa? 3 per 5 dikali berapa? Enggak, 3 per 5 dikali berapa? Kita ke papan tulis 2 kali 3 per 5. 2 ini adalah bilangan asli. Nilai 2 itu sama dengan 2 per berapa? Per? Bilangan asli kok. 2 nilainya berapa? 2 per? Per 1. Dikalikan berapa? 3 per 5. 2 kali 3 berapa? 6. 1 kali 5? Jadi berapa tadi? Jawabannya 6 per 5. Jadi 3 per 5 dikali 2 sama dengan 6 per 5. Itu yang bisa diselesaikan untuk permasalahan Agam dalam menyelesaikan masalahnya tadi. Selanjutnya di halaman 9. Nah, di situ nanti anak-anak tinggal mengarsir ya, nanti diselesaikan berikutnya ya. Sekarang perhatikan, jadi dari hasil yang sudah didapat tadi, sudah dikerjakan di situ, kita dapat menyimpulkan di halaman 12 ya. Jadi kita dapat menuliskan rumusnya ya, rumus dari perkalian pecahan A dikali B per C itu sama dengan A dikali B per C. 2 kali 3 per 5 sama dengan A kali B per C sama dengan A kali B C. Jadi 2 3 per 5 A. Ini A ya, misalnya ini A, ini B, ini C. Sehingga hasilnya sama juga 2 dikali 3 per berapa hasilnya? 5. Sehingga hasilnya 2 kali 3 sama dengan 5 per 5. Tidak bisa? Mudah ya. Nah, jadi rumusnya adalah A kali B per C sama dengan A kali B per C. Ini untuk menghitung operasi perkalian bilangan asli dengan pecahan. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita coba untuk mengeksplorasi di halaman 13. Baik, kerjakan halaman 13. Ditulis dulu, terus dikerjakan tugasnya. Nah, harusnya tadi ada videonya karena internetnya tidak bisa diputar pakai YouTube. Tapi anak-anak meskipun ada videonya tidak apa-apa. Tapi sekarang dikerjakan halaman 13. Sampai waktu 15 menit. Bagaimana, sudah selesai? Ada yang sulit? Bisa semua? Nah, coba sekarang yang nomor 1 A.
Ya, baca. Ini membuat 4 potong pita yang panjang segini dapat 4 potong. Hasilnya masing-masing bagian pita dan memiliki banding 3 dari 4. Di situ ada berapa? 4 pita. 4 ya? Ada 4 pita. Tiga per 4 berarti mengambil 3 bagian. Nah, bagian pertama, kedua, ketiga ini yang dihasil. Seperti ini. Ini nilainya adalah berapa? 3 per 4. 3 yang diambil dari 4 bagian. Berarti lanjut. Sekarang yang berapa meter panjang potongan pita seluruhnya yang dimiliki Gani? Berapa berarti? Berapa meter? Kalau satunya itu pitanya 1 meter. Berapa yang dihasil Gani? 3. Ya, 3. Ya, berarti 3 meter. Yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Maju. Randy kamu menjawab ini. Ya, dia mau menjawab. Ya, siapa? Aduh. Ya, nanti jawab dulu, dibaca dulu. Nomor 2. Kita membuat 75 pastel untuk acara keluarganya sebanyak 2/15. Bagian dari 75 pastel tersebut telah dikonsumsi oleh keluarganya selama acara berlangsung. Tentukan. Bagaimana, sudah selesai? Ada yang sulit? Bisa semua? Nah, coba sekarang yang nomor 1A. Siapa yang mau menjawab? 1A. Siapa yang mau baca menjawab? Baca? Ya, baca. Ini membuat 4 potong pita yang panjang segini dapat 4 potong. Hasilnya masing-masing bagian pita dan memiliki banding 3 dari 4. Di situ ada berapa? 4 pita. 4 ya? Ada 4 pita. Tiga per 4 berarti mengambil 3 bagian. Nah, bagian pertama, kedua, ketiga ini yang dihasil. Seperti ini. Ini nilainya adalah berapa? 3 per 4. 3 yang diambil dari 4 bagian. Berarti lanjut. Sekarang yang berapa meter panjang potongan pita seluruhnya yang dimiliki Gani? Berapa berarti? Berapa meter? Kalau satunya itu pitanya 1 meter. Berapa yang dihasil Gani? 3. Ya, 3. Ya, berarti 3 meter. Yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Maju. Randy kamu menjawab ini. Ya, dia mau menjawab. Ya, siapa?
Aduh. Ya, nanti dulu dibaca dulu. Nomor 2. Tina membuat 75 kue pastel untuk acara keluarganya sebanyak 2/15. Bagian dari 75 pastel tersebut telah dikonsumsi oleh keluarganya selama acara berlangsung. Tentukan Dibaca dulu. banyaknya kue pastel yang sudah dikonsumsi oleh keluarga Vina. Berapa? 10. 10. Didapat dari mana? Dapat dari 2/15 dikali 70. 2/15 dikali 70. Nah, 2/15 dikali 70 sama dengan berapa? dengan 2/15. 2 kali 75 berapa? Sesuai rumusnya tadi berapa berarti? 2 dikali 75 per 15. Berapa? 2 kali 75. 2 kali 75. 75 kali 2. Ya, 150 per 5. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya diapakan? Dibagi dengan bilangan yang sama. Berapa kira-kira yang bisa habis? 15. Berapa? 15. 10 per 1. nilainya sama dengan 10. berarti jawabannya berapa? 10. Ada yang sulit? Ya. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu nomor 4. Nah, nomor 4 siapa yang mau? Yang perempuan? Belum. Siapa mau menjawab? Ya. Dibaca soalnya dulu. Buatlah sebuah soal cerita yang menyatakan bentuk perkalian secara berikut ini. berapa? 1/4 dikali berapa? 20. 1/4 dikali 20. Bisa pada? Bisa. Nah, dibaca soalnya. Lani menempuh jarak 20 km ke rumah kakek. Saat ini Lani sudah menempuh 1/5 jarak yang seharusnya ditempuh. Berapa jarak yang sudah ditempuh Lani? Dan berapa jarak yang masih harus ditempuh Lani untuk sampai di rumah kakek? Ya, itu contoh soal yang mengandung pecahan 1/4 dikali 20. Untuk menambah pengetahuan nanti anak-anak bisa menambah pelajaran lagi di rumah ya. Untuk mempelajari halaman 15 besok kita bahas lagi. Untuk hari ini ya, pelajaran matematika saya sudahi karena jamnya sudah mau jam istirahat ya. Kurang tinggal beberapa menit lagi sambil kalian memasukkan buku dan nanti menunggu jam istirahat. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi. Jadi untuk melakukan operasi itu perkalian pecahan, kalian harus ingat rumusnya. Rumusnya apa tadi? A dikali B per C sama dengan A kali B per C. Nah, itu tadi yang perlu kalian ingat. Jadi untuk menyelesaikan perkalian tidak usah merubah penyebutnya, tinggal melakukan perkalian juga dengan penjumlahan. Demikian yang bisa
didapat untuk hari ini dari Pak Mudi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. rasanya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Agar sudah melaksanakan tugas yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Kalau kemarin kan saat kita kegiatan kita ada tujuan yang akan Pak Musti harapkan setelah kegiatan pembelajaran tadi. Apakah menurut Pak Musti sudah tercapai tujuan itu? Sudah tercapai, tapi sudah sesuai dengan rencana yang sudah dilaksanakan. Kalau Pak Musti apa yang sudah baik selain tujuan sudah tercapai? Mungkin apa lagi yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran tadi? Kegiatan lebih menyenangkan dari hari sebelumnya, yang anak sudah antusias sekali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu kan harus bagus ya Pak Musti. Mungkin yang menurut Pak Musti kurang mungkin Kurangnya untuk medianya yang kurang banyak, tapi tadi masih seputaran PowerPoint saja. Untuk videonya dan media-media komiknya belum ada. mungkin sebelumnya Pak Musti sudah berpikiran untuk strategi yang saya gunakan ini bisa dijelaskan, ternyata saat pembelajaran belum seperti itu. Oh iya, ada beberapa strategi yang tidak sesuai, namun tidak mengurangi kegiatan pembelajaran. Strategi apa Pak Musti yang tadi digunakan dalam kegiatan pembelajaran tadi? Sebenarnya strateginya di sini yang tidak terpenuhi yaitu berkelompok, tapi namun tidak mengurangi kegiatan untuk menerima pembelajaran. Tapi di rencana memang ada berkelompok, tapi tidak semuanya bisa terlaksana karena kita juga terbentur oleh waktu. Kendalanya adalah waktu. Mungkin rencana Pak Musti kedepannya supaya dari strategi-strategi yang Pak Musti harapkan yang rencanakan dari awal bisa capai semuanya, mungkin apa rencana kedepannya? Rencana ke depannya ya kita menambah kembali rencana pembelajaran, tidak memperbanyak strategi yang kita siapkan. Jadi kalau tadi sebenarnya rencananya diskusi dan tanya jawab dan strategi ceramah, tapi untuk kedepannya kita ambil salah satu aja untuk strateginya, kita pakai langsung berkelompok dan tanya jawab seperti itu. Kapan Pak Musti akan melaksanakan semua ini? Secepatnya mungkin minggu depan paling lambat. Nanti terima kasih, mungkin nanti di pertemuan lain kali saya akan menanyakan kembali kepada Pak Musti bahwa rencana-rencana Pak Musti tersebut sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Musti, ya. Semoga semakin sukses ke depannya. Ini saya beri sudah, Pak Musti silakan melanjutkan kegiatannya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.